Selamat bertemu kembali anak-anak, tetap semangat ya, meskipun masih PJJ. Ya, untuk video kali ini Bu Deni akan menerangkan mengenai sifat, hakikat, dan ciri-ciri sosiologi. Ya. Nah, sekarang kita melihat dulu mengenai sifat hakikatnya. Sebenarnya apa sih sosiologi itu? Ya. Yang pertama, bahwa sosiologi itu merupakan ilmu sosial. Kenapa ilmu sosial? Karena yang dipelajari adalah masyarakat atau society. Yang kedua, sosiologi termasuk ilmu yang kategoris. Nah, kategori. Maksudnya apa? Sosiologi itu hanya mempelajari apa yang sudah terjadi di dalam masyarakat. Jadi sosiologi tidak akan memprediksi, oh besok akan terjadi ini, besok akan terjadi ini, enggak. Hanya mempelajari apa yang sudah terjadi atau apa yang sedang terjadi, itu kategoris. Beda kalau normatif ya, kalau normatif itu mempelajari apa yang seharusnya terjadi. Nah, kalau sosiologi tidak seperti itu. Sosiologi mempelajari hanya apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga, sosiologi adalah pure science atau ilmu murni. Maksudnya ilmu murni itu apa? Ilmu yang dipelajari hanya untuk meningkatkan mutu ilmu itu sendiri. Maka dari itu, sosiologi setiap kali ada kasus atau gejala sosial itu akan diteliti, dipelajari. Tetapi apakah hasilnya nanti akan diterapkan di dalam masyarakat atau tidak? Sosiologi tidak peduli. Yang penting sosiologi mengadakan penelitian terus terhadap kehidupan masyarakat, dan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu ilmu sosiologi. Seperti matematika, itu termasuk ilmu murni, rumusnya macam-macam, banyak sekali. Tapi apakah kalian menggunakan semua rumus itu? Belum tentu. Menerapkannya juga kadang-kadang bingung ya, kecuali yang sederhana itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sosiologi termasuk ilmu yang murni. Kemudian ilmu pengetahuan yang abstrak. Kenapa abstrak? Karena sosiologi itu hanya mempelajari hal-hal yang umum di dalam masyarakat, bukan hal-hal yang khusus ya. Terus selanjutnya, sifat hakikat sosiologi adalah ilmu yang rasional. Rasio ini berarti menggunakan akal sehat dan kenyataan yang ada. Tidak mereka-reka, bukan kata orang, bukan cerita ini, bukan berita yang desas-desus atau hoax, itu tidak termasuk di dalam objek sosiologi ya. Karena hakikatnya sosiologi adalah ilmu yang rasional. Kemudian yang terakhir, bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan umum. Kenapa umum? Karena yang dipelajari hanya gejala umum. Misalnya yang namanya masyarakat desa, ya masyarakat desa secara umum itu ciri-cirinya apa? Masyarakat tradisional secara umum ciri-cirinya apa gitu ya. Terus kita lanjut mengenai ciri-ciri sosiologi. Ada 4, empiris, kumulatif, teoretis, dan non-etis. Oke, kita bahas satu persatu ya. Sosiologi bersifat empiris. Empiris itu artinya berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi bukan hasil perkiraan. Nyatanya seperti apa itu yang dipelajari dalam sosiologi. Misalnya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan hidup dalam sejuta perbedaan. Sehingga wajar kok masyarakat Indonesia ini dikenal dengan toleransinya yang sangat tinggi. Atau sebutan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultur. Wah, budayanya kadang-kadang sampai tidak terhitung ya. Kalau menurut penelitian itu ada Kunchoro-Ningrat, ada sekitar 350 suku bangsa dengan budaya yang berbeda. Itu pun masih bisa diperinci dalam budaya yang kecil-kecil. Kemudian ciri yang lain, sosiologi bersifat teoretis. Teoretis itu berdasarkan abstraksi dari hasil-hasil penelitian ya. Jadi hasil-hasil penelitian ini dirumuskan kemudian dirangkaikan menjadi suatu teori. Apakah ini pasti benar? Ya kalau memang nanti kejadiannya berubah lagi ya diteliti lagi. Wah, teori itu sekarang sudah nggak cocok, ganti teori yang baru gitu. Tapi semuanya itu merupakan gabungan dari
dari hasil penelitian yang disusun dalam sebuah teori. Misalnya pandangan Karl Marx. Dia mengatakan bahwa ada berbagai jenis kelas sosial yang menyebabkan konflik masyarakat. Ada kelas atas, kelas menengah, ada kelas borjuis, ya, kelas-kelas orang kaya dengan kelas buruh proletar. Wah, ini menyebabkan konflik. Nah, itu teorinya Karl Marx. Ya. Kemudian ciri yang lain bersifat kumulatif. Artinya kumulasi itu kumpulan, gabungan. Jadi sosiologi itu merupakan kumpulan dari teori-teori yang sudah ada ditambah dengan teori-teori baru. Jadi teori yang lama itu terus ditambahi lagi, semakin lama semakin banyak objeknya. Kecuali kalau teori lama sudah tidak berlaku, yaitu tidak akan dipakai. Ya. Kenapa? Karena akan ada teori baru terus. Kenapa ada teori baru terus? Ya karena ada penelitian terus. Kenapa ada penelitian terus? Ya karena masyarakat berubah terus. Ya. Kemudian sosiologi bersifat non-etis. Artinya non-etis itu apa? Bukan berarti sosiologi tidak sopan ya. Tapi di sini sosiologi di dalam mempelajari kenyataan itu tidak memperhitungkan apakah kenyataannya itu baik atau buruk. Ya sudah, apa adanya. Kenyataannya baik ya diungkapkan baik, kenyataannya buruk ya diungkapkan buruk. Misalnya, konflik yang pernah terjadi di Kalimantan yaitu antara masyarakat Dayak dan Madura. Konflik ini dalam sosiologi tidak dilakukan pengkajian atau mempelajari mana masyarakat yang benar dan salah, tidak. Ya, tidak memihak siapapun. Tetapi sosiologi hanya memahami atau meneliti mengenai sebab konfliknya dan dampak sosial yang timbul dari konflik tersebut. Ya, itu mengenai sifat dan hakikat sosiologi. Ya. Semoga kalian bisa memahami keterangan Bu Reni. Jangan lupa tetap absen di kolom komen nama, kelas, dan nomor absen. Terima kasih. Semoga bisa semakin semangat di dalam belajar.